Kok gue gugup sih pertama kali, sumpah. Valentine Day itu asal mulanya perayaan orang-orang Romawi yang berbau paganisme ya. Dari sudut pandang Islam itu seperti Iya, apa? dengan hadis yang tadi terlarang. Perayaan Valentine tadi haram. Jadi kalau ada yang ngajak pacaran, no. Tapi kalau ada yang ngajak nikah, Yes. hubungi bapak saya. Gitu. Kirain yes gitu sama. Media Digital Al-Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan kedatangan seorang bintang tamu yang sudah melalang buana di dunia perdakwahan. Kita sambut saja. Di sini ada Ustadz Imam Syafi'i atau yang biasa disebut dengan Kang VI ya. Kang VI atau Kang apa nih? Apa aja nggak apa-apa. Apa aja nggak apa-apa. Oke. Kok gue gugup sih pertama kali, sumpah gugup pertama kali. Gagal nih. Enggak, jojong aja. Nanti tinggal dipotong kan. Tinggal dipotong aja, dimasukin juga nggak apa-apa. Kang Hafid sehat, Kang Hafid. Alhamdulillah sehat. Gimana Kang Imam Syafi'i? Alhamdulillah. Sekarang kegiatannya apa nih Kang Syafi'i? Masih ngajar, kadang ke sekolah, kadang dari rumah ngajarnya. Masya Allah, masih online ya? Sambil jualan cupang. Masih jualan cupang. Masya Allah, luar biasa. Bagus loh. Promosi nih. Ikan hias bagus. Promosi ya. Oke, Kang Pei, sudah berapa tahun sih di dunia pendidikan? Saya semenjak SMA sudah ngajar TPA kira-kira 3 tahun. Abis asar di TPA, abis maghribnya di masjid itu ngajar anak-anak ngaji. Sampai lulus sekolah, masih ngajar, lulus sekolah ya kira-kira 3 tahun. Kemudian selesai mondok di Jogja ngajar setahun. Kemudian di Al-Hanif sekarang dari 2014, berarti tahun ke-7 ini. Tahun ke-7 ya. Ini tahun ke-7 ya. Berarti memang dari dulu itu memang sudah identik sudah dekat dengan dunia pendidikan. Nah, berbicara tentang dunia pendidikan nih, dan sekarang di bulan Februari ya, katanya nih anak-anak kaula muda nih ada yang merayakan namanya Valentine atau Valentine's Day. Ya, Valentine atau apalah itu ya, yang katanya sih di situ hari kasih sayang, hari kasih sayang sedunia. Nah ini Kang Imam Syafi'i pernah dengar nggak kata-kata seperti itu? Tahunya sih Valentino Rossi. Valentino Rossi itu pembalap motor ya, pembalap motor. Ya sempat saya cari informasi sedikit, jadi ada yang nulis atau membuat video bahwa asal mulanya itu dulu Valentine Day itu asal mulanya perayaan orang-orang Romawi yang berbau paganisme ya, masih nyembah berhala. Kemudian diadopsi oleh orang-orang Nasrani. Waktu itu yang punya inisiatif itu Paus Gladius ya. Ada yang bilang Paus Gladius 1, ada yang bilang Paus Gladius 2. Diadopsi jadilah salah satu perayaan orang-orang Nasrani di gereja. Nah, di situ ditetapkan tanggal 14 Februari karena bertepatan dengan kematian Saint Valentine. Saint Valentine ini seorang Saint paus. Valentine ini ya seorang pendeta yang ketika di masa dia katanya dia itu memperjuangkan cinta. Jadi seperti gini, ada kisahnya. Dulu Raja Romawi itu ingin menciptakan pasukan yang sangat kuat, ribuan bahkan jutaan pasukan yang sangat kuat. Tapi ada yang menjadi satu kendala menurut raja tersebut, pasukan ini masih lemah karena mereka masih punya pasangan, punya istri, punya kekasih, gitulah. Dipandang oleh raja ini adalah kelemahan. Nah, raja ingin punya pasukan yang perfect, benar-benar kuat, sempurna dan kuat gitu ya. Iya, dilarang yang namanya pernikahan. Gitu. Diam-diam yang namanya Saint Valentine ini menentang kebijakan Raja tadi. Gitu. Nah, dikenanglah pendeta Saint Valentine ini sebagai yang memperjuangkan cinta atau kasih sayang tadi. Kemudian mati di tanggal 14 Februari, jadilah diperingati sebagai perayaan
makanya dibilang sama orang-orang hari kasih sayang tadi. Iya, apalagi Gitu. disebut Valentine's, ada kata S di situ ya, day, jadi sedunia gitu ya, Valentine's Day. Dan ini ternyata merambah kepada pangsa pasar produk ya, karena kita tahu pasar produk memperingati hari Valentine's Day, ikuti promo ini dan promo ini gitu ya. Nah seperti itu. Oke, Kang Imam, ini menurut Kang Imam sendiri ya, yang sudah melalang buana di dunia pendidikan. Kang Imam sendiri, menurut Kang Imam ini bagaimana sih pandangan Islam ya terkait dengan Valentine Days ini atau hari kasih sayang sedunia ini dari sudut pandang Islam ya, itu seperti apa? Iya sebenarnya gini ya, sebelum ke Valentine ya, Rasulullah SAW ketika baru pertama hijrah ke Madinah, orang-orang Madinah di situ ternyata sudah punya hari perayaan. Sudah punya hari raya. Kemudian Rasulullah SAW datang bersama para sahabat menyaksikan hal tersebut. Nabi Muhammad SAW bertanya, ini hari apa? Di hari itu mereka bersukaria, senang-senang. Baru Nabi Muhammad SAW bilang, Islam telah datang, hari perayaan kalian telah diganti dengan 2 hari raya di dalam Islam, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, dengan hadis ini sudah harusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW telah menginformasikan kepada kita ini orang Islam punya hari raya sendiri, gitu loh. Dan di 1 tahun itu sudah ditetapkan oleh syariat hari raya hanya 2, begitu. Artinya perayaan-perayaan yang dikaitkan dengan agama saja dengan hadis tadi terlarang, selain Idul Fitri dan Idul Adha. Berarti jatuhnya haram ya? Nah, apalagi yang perayaan ini sudah berbau menyerupai orang-orang kafir tadi. Bahkan jelas banget itu adalah hari raya orang kafir, hari raya yang disenangi, yang diagungkan oleh orang kafir. Kan Nabi Muhammad SAW telah menerangkan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia terancam masuk ke dalam kaum tersebut. Ini kan khawatir banget. Betul. Terus Ustaz Imam sekarang ini kan bahkan waktu zamannya Kang Afid dulu ya, waktu SMA itu banyak sekali, karena dulu belum merebak yang namanya internet, Android segala macam. Banyak sekali anak-anak kaula muda, anak SMP, SMA bahkan yang memberikan, karena tadi itu ya, karena merayakan hari kasih sayang, mereka membelikan pacarnya, kasihnya, memberikan coklat ya, memberikan coklat gitu kan. Sebagai rasa kasih sayang mereka, memberikan bunga seperti itu. Dan bahkan ada di antara temannya Kang Afid ini ya, itu sampai yang harus dinikahkan setelah merayakan hari Valentine tersebut, karena memang mereka sudah melakukan di batas kehalalan gitu ya, seperti itu. Itu dia yang harus digarisbawahi. Yang pertama, peran orang tua juga penting dalam mengawasi pergaulan anak-anaknya. Yang pertama gini, kita bahas secara umumnya. Secara umumnya saja, yang namanya pacaran itu tidak ada di dalam Islam. Ini nasihat buat anak-anak, ya buat kita semua ya, terutama anak-anak yang masih SMP, SMA. Kalau kita tanya bahasa gaulnya, lu ngapain pacaran? Misalnya nih, usia lu sekarang masih 17 tahun. Apa mau nikah di usia 20? Kan nggak mungkin. Masih ada SMA, kemudian kuliah dan yang namanya manusia itu sangat punya visi misi kehidupan, artinya dia harus punya kemajuan. Artinya gini, hari pertama pacaran mungkin hanya chattingan, mungkin hanya senyum-senyum gitu kan ya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau nggak ada kemajuan. Dari mungkin hanya duduk bareng, kemudian pegang tangan, dia naudzubillah min dzalik, yang terjadilah apa yang terjadi. Artinya ini harus dipikirkan. Usia 17 tahun, 15 tahun pacaran mau ngapain? Gitu loh. Kalau belum ada niatan nikah, niatan serius, lebih baik kita fokus dengan hal yang positif seperti belajar, kuliah, kajian atau yang lain-lain, begitu. Artinya jangan kita ngebahas Valentine dari sisi pacaran itu saja sendiri, itu sudah terlarang gitu loh. Nah, apalagi kita bahas
dalam masalah sekarang di Februari ini Valentine ya. Betul. Nah, lebih-lebih lagi tidak ada. Saya katakan orang yang kasih hadiah pacarnya berkaitan dengan Valentine itu tidak berpahala, justru mendapat dosa. Berdosa ya. Terus bagaimana ya Kang Imam nih? Biasanya di masa-masa remaja itu kan ada masa-masa puber ya. Ada rasa puber dan sudah mengenal adanya rasa dengan lawan jenis. Nah, ini nasihat dari Kang Imam sendiri buat kaula muda nih yang sudah mulai puber ya, yang sudah mulai mengenal lawan jenis untuk mengendalikan hal-hal tersebut, itu seperti apa? Kalau masih usia SMP, SMA itu kayak nampaknya untuk anak SD setingkat SD juga kelas ya? Iya, kelas 6, kelas 4, 5, 6 itu sudah mulai. Nah, itu bagaimana tuh? Yang kelas SD, SMP, SMA ketika sudah ada dorongan di perasaan ya untuk menyukai lawan jenis, saya sangat sarankan kita luapkan emosi kita itu dengan hal-hal yang positif yang bermanfaat buat kita. Ya kalau kita jenuh baca Quran, jenuh kajian, ya diisi dengan hal yang positif seperti futsal, berenang, memanah. Pokoknya dia punya kesibukan sehingga luapan emosi suka dengan lawan jenis itu sampai dia tidak sempat gitu loh. Artinya lupa gitu. Artinya gini loh, manusia itu kan butuh pelampiasan, butuh luapan ya kan. Nah, hendaknya lebih bagus tenaga kita ini dipakai untuk yang bermanfaat. Kalau dulu Rasulullah SAW menganjurkannya kalau kita belum mampu nikah maka berpuasa. Berpuasa ya. Gitu kan. Ya, itu udah paling jos itu berpuasa itu. Artinya gini, kalau untuk yang masih SD, SMP, SMA, sibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Gitu loh. Dan jangan pernah menyendiri. Punya teman yang soleh. Kenapa itu? Ya itu tadi, kalau menyendiri tuh dia akan sering bengong, sering menghayal. Gitu kan. Iya, artinya tingkat tinggi ya. Malah justru sulit melupakan atau menghilangkan perasaan suka ke lawan jenis tadi. Oke, berbicara tadi tentang bagaimana mengendalikan rasa mulai tumbuh ya, rasa cinta, rasa suka terhadap lawan jenis. Untuk Kang Imam sendiri itu pernah ngalamin nggak? Oh iya, pernah. Manusia itu fitrah ya. Kita dari TK atau SD kelas 1 aja sudah bisa membedakan, oh ini cantik, oh ini biasa aja, sudah bisa. Masya Allah. Anak kelas 1 aja kalau sudah bisa ditanya, suruh menilai ustadzanya cantik atau tidak, sudah bisa. Artinya itu fitrah. Kalau bahasa Jawanya gawaan bayi. Saya nggak paham nih kalau bahasa Jawanya. Fitrah bisa membedakan yang mana yang cantik, yang mana biasa saja gitu kan. Tinggal kita mengendalikannya. Gitu ya, artinya dengan belajar atau dengan hal-hal yang positif yang tadi yang saya sebutkan, main bola, atau kalau zaman dulu saya kecil kan ngejar layangan, kemudian main kelereng dulu ya. Mandi di laut justru ya, pokoknya sehat lah, nggak seperti sekarang. Nggak usah daring aja anak-anak sudah akrab dengan gadget. Apalagi daring sekarang gitu. Oke, baik. Kang Imam nih, menurut Kang Imam sendiri bagaimana Islam mengatur kita sebagai umat muslim, cara mencintai karena Allah, dan bagaimana Islam mengajarkan kita benci karena Allah. Nah ini bagaimana? Iya, ini sangat penting ya. Yang pertama, secara umum kita mencintai orang karena Allah itu adalah kita mencintai orang tersebut apabila orang tadi melakukan hal-hal yang Allah cintai. Gitu. Semakin orang itu soleh, kita semakin mencintainya. Artinya kita cinta orang tadi ada sebabnya. Karena dia berakhlak baik. Akhlak dia kepada Allah baik, akhlak dia kepada Rasulullah baik ya. Maksudnya berakhlak kepada Rasulullah adalah menjalankan sunnah-sunnah tadi gitu kan. Nah, itu kita mencintai orang tadi. Dan kita benci seseorang apabila orang tadi dapat menyebabkan kita jauh dari Allah. Nah, itu benci karena Allah. Benci karena Allah. Ya. Tapi ada juga teori yang lain bahwa biar bagaimanapun dia saudara kita selama dia muslim gitu kan. Iya, betul. Artinya kita benci perbuatannya. Orangnya ya kita tetap ajak kepada yang baik. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengajak para sahabat, tolonglah orang yang zalim. Sahabat bingung kan,
Kalau yang dizolimi, iya kita tolong. Iya. Lah bagaimana menolong orang yang menzolimi gitu kan? Dia gitu kan ya. yang jahat. Kata Iya, Rasulullah betul, SAW, menolong orang zolim adalah menghentikan kezolimannya. Tuh, supaya dia berhenti dari maksiatnya, berhenti dari kezoliman. Itu menolong orang, artinya menolong orang jahat adalah menghentikan kejahatannya itu. Itu menolong gitu. Baik. Jadi ya harus pintar-pintar memanage ya. Gitu. Tetap kita mencintai saudara muslim, yang kita benci perbuatannya, artinya kita bukan membenci, menjauhinya. Kita ajak supaya sama-sama jadi baik gitu. Nah, berbicara tadi tentang benci terhadap perbuatannya, tetapi realitanya ini kadang-kadang saudara-saudara kita ya, saudara-saudara kita di kaula muda nih, Ustadz, kita benci karena perbuatannya. Tetapi pada realitanya, terkadang kita nih, secara manusiawi terbawa juga benci kepada orangnya juga, sehingga tadi itu tidak menegur, tidak menyapa, gitu terus. Nah ini bagaimana? Mungkin ada tips dari Kang Imam Syafi'i. Kalau selek atau berantem atau punya masalah sama teman itu wajar, namanya manusia, tidak pernah orang yang tidak punya masalah sama sekali. Tapi Islam sudah mengatur bermusuhan dengan saudara itu dibatasi, tidak boleh lewat 3 hari. 3 hari. Artinya ketika itu emosi, ketika itu marah, kemudian tidak tegur sapa, kalau tidak lewat 3 hari itu masih di batas kewajaran. Nah, tapi Islam tidak membiarkan permusuhan sesama muslim itu berlarut-larut. Kalau sudah lewat 3 hari, di hari keempatnya, maka dia harus sadar, oh iya, kita ini saudara muslim, hendaknya lebih baik kita saling mendoakan yang baik, gitu kan. Kemudian jangan sampai amal kita ditunda laporannya kepada Allah gara-gara kita musuhan. Di dalam hadis dijelaskan, amalan-amalan orang muslim itu dilaporkan kepada Allah, kemudian ada beberapa yang Allah tunda. Orang ini tunda amalan kebaikannya, jangan ditunda dulu. Kenapa? Sampai dia berdamai dengan saudaranya. Masya Allah. Kan rugi kita. Rugi ya. Gara-gara musuhan, betul. amal kebaikan kita ditunda laporannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Artinya ya rasa tidak suka kepada orang yang berbuat buruk itu wajar. Tapi kita juga harus profesional. Oh iya, dia muslim, dia punya hak yang harus saya tunaikan sesama muslim. Gitu. Seperti kita membantu kalau dia sedang membutuhkan, kemudian senyum ketika berpapasan gitu kan. Ya, betul. Walaupun di dalam hatinya kurang suka mungkin ya. Artinya manusiawi kan, gak suka sama orang yang kurang baik gitu lah. Ya, betul, nah tapi tetap kita berusaha menunaikan hak sesama muslim. Kembali lagi tadi, cinta karena Allah tadi. Betul. Itu dari sisi perbuatan secara umum. Adapun dari sisi personnya, maka kita wajib mencintai orang-orang yang banyak berbuat baik kepada kita. Iya, betul. Wajib. Kang Hafid, orang yang paling kontribusinya besar di dalam kehidupan Kang Hafid, orang yang paling besar banyak kebaikannya dalam kehidupan Kang Hafid siapa? Orang tua. Orang tua? Iya, betul. Yakin? Ada nggak yang lebih besar kontribusinya selain orang tua? Siapa? RD. Bukan dong. Siapa Kang Hafid? Rasulullah SAW. Iya betul. Mungkin pada saat ini Kang Hafid tidak akan mengenal Islam kali ya. Iya. Seperti itu. Betul. Maka wajib kita mencintai Rasulullah SAW. Nah baru setelah itu orang tua kita, guru-guru kita yang telah mengajarkan kebaikan kepada kita, ustadz-ustadz kita. Nah itu cinta karena Allah. Iya betul. Mencintai orang-orang yang berkontribusi kebaikan dalam kehidupan kita. Tapi ingat, ketika sudah ada kata cinta kepada lawan jenis, apapun alasannya, ukhti fillah apa, akhi, ukhti, sudah makan belum gitu ya? Bohong ya? Cinta kepada lawan jenis itu mayoritas didasari atas dasar nafsu ya. Berarti yang katanya nih ya, sering saya dengar di media sosial pacaran Islami. Berarti itu tidak ada ya? Berarti Islam itu cuma embel-embel doang? Gak ada. Menghalalkan pacaran? Gak ada. Seperti ada, ya? Zina Islami mana ada? Gak ada. Banyak orang yang mau berarti ya? Maka sarannya bagi yang sudah balik dan sudah punya penghasilan, ketika sudah ada hasrat suka sama lawan jenis, jangan ditahan. Bilang sama orang tua. Kalau suka sama seorang akhwat, yang dideketi jangan akhwatnya,
walinya langsung. Walinya langsung ya. Itu berarti serius. Kalau dia deketin akhwatnya, berarti nggak serius. Hamka, dengar Hamka? Hamka? Orang yang beneran serius, yang ditemui walinya. Sudah mampu ya? Kalau Hamka udah mampu belum kira-kira? Wallah alam. Motor udah punya, rumah udah punya kan? Tabungan ada. Ngapain lagi gitu kan? Oke, Kang Imam nih. Sekarang ini banyak sekali mall ya, mall, tempat perbelanjaan, terus juga pasar, terus juga iklan-iklan di media sosial yang seperti beberapa marketplace yang menyediakan layanan belanja online segala macam. Di bulan Februari ini banyak sekali mempromosikan dengan embel-embel promo 50% di hari Valentine Days. Ya, nah itu menurut Islam sendiri tentang diskon yang berkaitan dengan perayaan tersebut atau hari perayaan kasih sayang sedunia ini itu diperbolehkan tidak? Ya, ini banyak ininya ya keadaannya ya. Keadaan yang pertama, kalau kita menyengaja beli dan mendukung perayaan Valentine tadi haram. Karena di dalam sifat orang yang beriman itu waladina la yashhaduna zur. Orang-orang yang tidak hadir atau tidak menyaksikan perbuatan-perbuatan batil. Termasuk kebatilan adalah menghadiri perayaan-perayaan orang-orang kafir. Nah, kalau memang kita menyengaja mendukung beli produk tersebut dalam rangka mendukung perayaan Valentine, ini haram. Sepakat ya, haram. Yang masih dibolehkan itu apabila kita butuh sesuatu, butuh barang sesuatu. Qadarullah butuhnya itu bertepatan di tanggal 14 tadi. Tanggal 14 tadi, ya. Qadarullah pas kita beli kok dapat diskon. Diskon yang besar ya. 50 plus 20% misalkan. Mantap kan? Itu free ongkir coba. Tapi kalau memang kita nggak ada pengagungan sama sekali terhadap hari Valentine, nggak ngaruh lah, kita bodo amat hari raya saya mah Idul Fitri Idul Adha gitu ya. Kalau dulu pas kita butuh barang itu dan kita beli di tanggal 14-nya, maka itu tidak mengapa. Ya. Cuma kalau misalnya kita mau ngambil hati-hati, oh ini kebutuhan saya bisa ditunda besok misalnya. Besok aja lah supaya nggak ngaruh sama diskon Valentine, itu tidak mengapa. Tidak mengapa ya. Silakan. Oke, baik. Untuk Kang Imam nih, Kang Imam, banyak sekali orang tua ya, para orang tua, bahkan saya punya teman menanyakan ke saya, mana pacarnya waktu itu ya, waktu SMA, gitu kan, pernah SMA kan, ya kan, pernah punya pacar nggak? Alhamdulillah langsung nikah aja. Langsung nikah. Waktu saya jawab waktu itu SMA atau kuliah gitu ya, karena waktu itu saya fokus di kuliah dan saya target ke orang tua saya 4 tahun harus sudah selesai tanpa memikirkan wanita ya, tanpa memikirkan wanita. Saya fokus dan alhamdulillah itu berjalan dengan sesuai dengan harapan saya. Adapun teman saya waktu itu ada Kang Erdi ya, mungkin Kang Erdi juga mengalami ya. Saya punya teman dia sudah menjalin hubungan itu sampai 4 tahun. Sampai 4 tahun saya sudah selesai kuliah wisuda, teman saya belum selesai. Begitu saya sudah kerja, dia belum juga menikah gitu kan, belum menikah. Dan ternyata apa yang terjadi, teman saya ini ternyata menikahnya bukan dengan pacarnya, dengan orang lain. Nah ini bagaimana nih nasihat bagi kaum muslimin yang sudah terbiasa dengan merayakan hari kasih sayang atau Valentine Days ini? Ya itu tadi ya, kita tadi dilarang oleh Rasulullah untuk menyerupai orang-orang kufar. Termasuk menyerupai orang kufar adalah kita ikut andil dalam perayaan tadi. Artinya tadi ya, di dalam Islam mutlak haram ikut perayaan-perayaan orang-orang kafir, termasuk diantaranya adalah Valentine Day tadi. Maka kalau kita mengaku seorang muslim, tidak pantas kita ikut-ikutan andil dalam perayaan tadi, walaupun hanya beli produk, sengaja di hari itu beli produk. Gitu. Kemudian poinnya tadi saya sudah bahas bahwa wahai para wanita, jangan mau dikerjai oleh laki-laki yang main-main ya, yang tidak serius. Tadi pesan saya, kalau memang laki-laki tadi serius, pasti mereka akan hubungi walinya, orang tuanya. Kalau ngajak pacaran apa, itu hanya memanfaatkan saja. Laki-laki tidak benar. Laki tidak benar ya. Jadi kalau ada yang ngajak pacaran, no.
Tapi kalau ada yang ngajak nikah, yes, hubungi bapak saya. Gitu. Kirain yes gitu, semangat. Ya kan bapaknya setuju atau tidak kan nggak tahu. Mudah-mudahan setuju. Kalau bawa Mercy kan. Iya, intinya itu apa namanya? Yang lebih selamat kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Apapun yang menjurus ke arah zina itu tidak boleh. Gitu. Karena tadi itu kalau sudah pacaran pasti akan adanya berkalawat, adanya berdua-duaan, pasti ada sentuhan. Ini juga nasihat buat para orang tua ya. Oh iya, betul. Saya punya sedikit informasi bahwa salah satu teknik orang-orang Yahudi dalam berdakwah adalah ulang-ulangilah kesalahanmu. Suatu saat kesalahanmu akan dianggap suatu kebaikan oleh orang banyak. Betul. Ini orang-orang Yahudi dakwanya gitu. Seperti itu ya? Iya. Punten ya Kang Hafid. Dulu waktu kita kecil. Iya betul. Orang pakai sandal sebelah-sebelah, aib. Betul nggak? Betul. Sandal jepit, satunya merah, satunya biru. Betul. Aib. Tapi karena itu berulang sekarang di mall, di toko sengaja dijual sandalnya sebelah. Jadi tren ya. Sebelah, betul nggak? Betul. Dulu di zaman kita SD, orang yang pakai celana sobek-sobek itu dibilang preman kan? Preman. Takut kita kan? Iya. Sekarang di mall dijual mahal. Kenapa? Tadi ketika kesalahan terus berulang sampai akrab dengan masyarakat, akhirnya kesalahan itu tidak dianggap lagi suatu aib. Termasuk dulu di zaman saya kecil, cewek yang dibonceng oleh cowok yang bukan mahramnya, bukan kakaknya, bukan saudaranya, itu aib. Aibnya malu ya. Sekarang Naudzubillah ya. Bangga. Bahkan ya. Orang tua bangga kalau anaknya ada yang macarin. Iya betul. Ini kita sudah kalah. Pola pikirnya sudah dibalik oleh syaitan. Perjuangan kita, ayo kita balik lagi. Kita yakini untuk para orang tua, kita yakini bahwa anaknya kalau punya pacar itu adalah aib yang besar bagi keluarganya. Ini butuh perjuangan yang luar biasa, karena doktrin sekarang itu doktrin media itu luar biasa gitu kan. Seperti ini butuh perjuangan umat muslim untuk memperjuangkannya gitu kan. Karena semua di media sekarang seperti di internet, kita buka YouTube, kita buka aplikasi belanja pun promosinya tentang ya tadi itu promosinya tentang Valentine Days, tentang pacaran seperti itu. Ya intinya orang tua jangan lelah, jangan bosan mendoktrin anaknya bahwa pacaran itu adalah perbuatan yang keji, perbuatan yang salah. Kalau perlu pakai bahasa kasar supaya anak itu menjauhi yang namanya pacaran tadi. Begitu. Alhamdulillah kita sudah banyak sekarang sekolah-sekolah yang didesain siswanya satu kelas laki-laki semua, satu kelas siswi semua. Alhamdulillah itu sudah banyak sekolah-sekolah yang demikian. Alhamdulillah ya. Tapi tetap saja ada yang ya tadi itu ya oknum, masih ada tetap saja yang untuk mencari celah ya, mencari celah antara akhwat dan ikhwan bisa ketemuan di mana gitu kan. Tapi sekolahnya memang berkonsep Islami seperti itu. Tapi itu kembali bukan kesalahan daripada sekolahnya atau sistemnya, tapi kepada personalnya memang yang sudah terkena virus tadi itu Valentine Days gitu seperti itu. Oke, terima kasih Kang Imam Syafi'i atas kedatangannya di studio Medial Studio. Nah, insya Allah nanti kita akan undang lagi berbincang-bincang di sesi berikutnya. Insya Allah. Udah kalau cukup. Tanpa opening, tanpa closing. Closing baca doa kafaratul majlis. Doa kafaratul majlis. Ya, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.